kenapa sih dek kok nyuri? Misalnya, iya mbak, saya susah makan soalnya, saya udah gak punya orang tua, saya gak bisa makan. Mau makan dari mana mbak? Cari uang aja, saya gak tahu cara gimana. Yang ada kita berempati. Iya ya, kalau saya jadi dia, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain sendiri. Jadi kita harus mendengar secara empati. Kita menempatkan diri kalau kita jadi orang itu. Akankah kita melakukan hal yang sama? Akankah kita mengambil keputusan yang sama? Gitu. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita berperilaku, coba yuk kita tanamkan empati di dalam diri kita. Empati itu bukan kasihan, Mas Ferry. Empati itu lebih kepada kita berusaha mencoba dengerin apa yang dia bilang, dan kalau saya jadi dia, kira-kira saya begitu nggak ya? Gitu. Jadi contohnya, sebelum misalnya kita itu ngambil satu keputusan, kita harus lihat. Misalnya kita, misalnya gini ya, ada teman kita, dia memutuskan untuk pergi ke Taiwan untuk mengadu nasib misalnya. Terus kita itu mendengarnya kurang setuju misalnya. Terus kita tanya, kamu kenapa mau pergi ke Taiwan? Iya, saya butuh cari uang buat keluarga saya. Oh gitu. Nah, tapi menurut kita sendiri sebenarnya cari uang di Indonesia juga bisa kok, kenapa harus pergi ke Taiwan? Misalnya gitu kan. Kalau kita punya empati, kita akan coba berpikir sebelum kita ngomong begitu ke orang lain, sebelum kita bilang, ngapain sih pergi jauh-jauh ke Taiwan, kurang kerjaan deh, di sini aja di Indonesia cari uangnya. Kan ngomongnya nggak enak banget ya. Nah, sebelum kita ngomong kayak gitu, coba kita berempati dulu. Kita pikir dulu gini, kalau saya jadi dia, mungkin nggak ya saya melakukan hal yang sama? Iya ya, keluarganya susah, harus cari uang. Terus di Taiwan mungkin gajinya lebih besar. Terus mungkin misalnya di Indonesia sendiri persaingan kerja itu sudah sangat ketat. Orang-orang malah cari kerja, banyak yang nganggur, gitu kan? Saya juga mungkin kalau jadi dia, saya juga milih hal yang sama. Jadi, ya deh, saya ngerti deh. Maksudnya perasaan dia, bukan kasihan. Iya, menempatkan diri sebagai orang lain. Benar Mbak Dina. Jadi, bukan kasihan Mas Ferry, lebih kepada kita mencoba mengerti kalau kita jadi orang lain tuh gimana. Gitu ya. Ini empati itu penting banget dalam hidup kita. Teman-teman, saya harapkan menumbuhkan rasa empati dalam diri sendiri itu yang tinggi, setinggi-tingginya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Iya dong, jangan pasif. Saya nih kalau curhat sama teman saya, terus teman saya diem aja, saya suka ngambek. Kenapa? Saya bilang gini, kalau kamu diem aja, saya ngomong aja sama tembok. Bener nggak? Saya ngomong aja sama laptop saya. Ya pasif habisnya. Saya ngomong aja sama ikan peliharaan saya. Nggak bisa ngomong dia. Bener nggak? Cuma mukanya mangap-mangap doang. Tapi kalau saya ngomong sama manusia yang mendengarkan, listening, bukan cuma hearing, dia akan mendengarkan secara aktif. Dia akan mendengarkan dan memberikan respon. Ya penting ya memberikan respon kepada teman kita, atau memberikan respon pada sesuatu yang sifatnya bisa kita dengar. Gitu. Misalnya kita dengar lawakan di TV, respon kita apa? Ya ketawa, dan kita jadi seneng. Iya enggak? Itu adalah mendengarkan yang aktif. Nah, teman-teman bisa buka halaman 5.8 ya. Di sana itu ada 10 kunci mendengarkan yang efektif. Itu teman-teman bisa baca sendiri ya, bedanya antara pendengar yang baik sama pendengar yang buruk, sama kalau mau mendengarkan yang efektif tuh gimana sih. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyain ke saya ya, tapi bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian saya lanjut ya. Ada yang namanya kemampuan nonverbal. Nah, kemampuan nonverbal itu apa? Menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Iya dong. Masa ngomong sama temen, matanya ngeliatin yang lain? Apalagi ngomong sama pacar. Lagi ngomong sama pacar, terus ada cewek lewat gitu ya, pacarnya ngeliatin cewek itu. Waduh, kalau saya bisa marah besar. Kenapa? Gimana sih nih, lagi diajak ngomong ngeliatin cewek lain lagi, gitu kan? Tapi enggak lah ya. Nah, enggak sama pacar aja, sama orang pun kayak gitu. Apalagi sama lagi berbisnis. Kalau lagi berbisnis,
terus kita matanya ngeliatin yang lain, ngeliatin apa gitu, matanya nunduk atau matanya menderawang-derawang ke atas. Seperti kesannya apa? Seperti kesannya tidak niat ngomong, seperti kesannya tidak mau berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak baik ya kalau kita tidak menjaga kontak mata. Kemudian bereaksi secara responsif, yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita lagi berbisnis tuh, misalnya ditawarin sesuatu, ya kita memberikan responnya misalnya menganggukkan kepala atau memberikan apa ya, kayak balasan seperti, oh begitu ya, terus bagaimana cara proses asuransinya, ada responnya jadinya. Dan pakai bahasa tubuh, misalnya ketika kita menawarkan proses asuransi, ya nggak kaku dong, nggak yang diem kayak patung gitu kan, atau yang nggak kayak apa sih, patung selamat datang, cuma nunduk-nunduk doang, selamat datang, selamat siang, selamat datang, selamat siang, nggak kayak gitu ya. Kalau kita lagi berbisnis jadi sales tuh lebih kayak nawarin, memberikan brosurnya, bahasa tubuhnya, terus memberikan senyuman pastinya ya kan, atau tangannya dikepakan, terus ucapan terima kasih dan sebagainya, banyak hal. Tujuan dari menyimak atau mendengarkan, terjadinya pertukaran informasi pastinya. Namanya juga kita mau berkomunikasi. Dari tujuan yang mendengar adalah supaya terjalin komunikasi yang baik. Kemudian saling menukar perasaan yang terbuka dan membangun sikap memahami dan menghormati. Pastinya ya, yang tadi saya bilang lagi, kayak empati. Menukar perasaan. Oh iya ya, kalau kita jadi dia begini rasanya. Kira-kira aja sih, karena kita nggak bisa jadi orang lain, tapi kita hanya berusaha mengerti perasaan orang lain itu seperti apa, gitu ya. Kemudian membangun sikap saling memahami, yaitu tadi harus menghormati pastinya, terutama dengan rekan bisnis juga harus saling menghormati, dengan sesama pun harus saling menghormati. Jelas ya? Dan kita lanjut kepada topik berikutnya adalah berbicara. Ada 4 gaya berbicara. Yang pertama gaya ekspresif, gaya direktif, pemecahan masalah, dan metagaya. Bedanya apa? Kalau ekspresif tuh spontan. Contohnya, misalnya Mbak Barisan gitu ya, ngomongin misalnya, Jeng, tahu nggak sih, si itu tuh baru beli mobil baru, misalnya. Terus spontan, yang satu langsung ngomong, ah seriusan, masa sih gitu kan, itu ekspresif, jadi langsung aja gitu. Kalau direktif gimana? Direktif itu lebih kayak memberikan perintah, misalnya kamu tolong ya bulan depan berikan saya laporan penjualan, itu direktif, berarti meminta sesuatu tapi memberikan perintah. Kemudian kalau pemecahan masalah tuh lebih kepada ada satu masalah gitu kan pastinya, dan gimana cara menyelesaikannya, misalnya permasalahan yang kemarin dibahas, bagaimana ya pemecahannya. Kemudian yang satu lagi bilang nih, bagaimana kalau misalnya promosi kali ini kita kurangin dulu deh, nggak pasang iklan di majalah. Nah jadi ada gaya apa ya, gaya memberikan masukan, beda ya. Gaya memberikan saran itu beda, itu lebih kepada pemecahan masalah. Dan metagaya. Kalau metagaya itu berarti pencampuran antara semuanya. Artinya itu adalah kita itu memberikan masukan juga, memberikan perintah juga secara bersamaan. Jelas ya? Saya agak percepat ya supaya teman-teman nggak istirahatnya kemalaman ya. Saya mohon maaf banget nih, kelasnya hari ini agak terlambat. Kemudian wawancara, percakapan antara dua pihak yang salah satunya memiliki tujuan spesifik. Ya dong, namanya juga judulnya wawancara, masa ngomong sendiri? Kan nggak mungkin, karena ada yang mewawancara dan ada yang diwawancara, pastinya dong. Dan karakteristiknya pasti punya tujuan. Ya dong, nggak kucuk-kucuk kan misalnya saya datang ke salah satu misalnya saya datang ke salah satu acara kemarin Afgan gitu ya, kemudian saya nggak punya tujuan nih, saya mau wawancarai misalnya para peserta konser, saya cuma pengen tahu kesan-kesannya Afgan datang ke Taiwan tuh apa sih, saya mau wawancara kan. Nah itu tujuannya, saya pengen tahu, misalnya saya mau buat liputan berita, jadi saya punya tujuan. Dan percakapannya pun lebih terstruktur, seperti saya nanya,
Mbak, Mas, gimana kesan dan pesannya Afgan datang ke Taiwan? Lebih terstruktur kan, saya nggak ngalor ngidul nanyain yang lain-lain. Dan melibatkan dua pihak pastinya, orang yang diwawancara sama orang yang mewawancara. Sama lama pembicaranya juga harus dibatasin, karena namanya wawancara itu nggak mungkin bisa berjam-jam, ya. Dan persiapannya itu pasti menentukan tujuan yang tadi ya. Identifikasi pihak yang diwawancara. Siapa sih orang yang diwawancara itu? Misalnya saya mau meliput peserta konser, ya berarti saya harus datang ke konser itu dan saya nanyain ke orang-orang yang datang nonton, ya dong. Jadi saya tahu siapa sih yang mau saya wawancara dan apa yang saya mau wawancarain. Misalnya saya nggak cuma nanya pesan dan kesan, saya mau nanya gimana misalnya perasaan datang ke sebuah konser, apakah senang, terus ada masukan nggak, misalnya kalau konsernya di kemarin tuh di Taoyuan ya, kalau konser di Taoyuan tuh kejauhan nggak mbak, misalnya, atau mas. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau tanya. Dan tipe-tipenya ada yang informasi, yaitu tadi yang saya bilang, seperti saya mau bikin liputan berita. Saya mau buat liputan berita, berarti saya harus tanyain informasi dong, seperti kesan dan pesannya gimana. Kalau wawancara pegawai itu lebih kayak interview. Saya misalnya mau meng-hire, saya mau memperkerjakan seseorang. Saya bilang sama dia, berapa lama mbak pengalaman kerjanya? 10 tahun. Terus bisa apa aja mbak misalnya? Atau kemampuan mbak apa aja? Kemampuan bahasa mbak apa aja? Nah, jadi itu lebih ke wawancara pegawai ya. Kemudian wawancara persuasif, itu lebih kayak untuk misalnya gini, Mbak Dina, Mbak Siti misalnya, butuh asuransi nggak? Nah, saya mau wawancara kan, butuh. Nah, jadi malah saya nawarin asuransi saya. Itu persuasif. Ingat ya, yang kemarin minggu lalu kita udah bahas persuasif ya. Kemudian ada wawancara keluar. Wawancara keluar itu adalah misalnya kalau ada orang yang keluar dari organisasi, kita mau tahu nih, misalnya orang mau mengundurkan diri. Kita tanya, kenapa mau mengundurkan diri? Apakah ada kesalahan dari perusahaan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Jelas ya? Nah, terus rapat. Nah, ini umum banget nih, namanya rapat itu di dalam satu perusahaan tuh sering banget, yaitu percakapan yang terfokus membahas agenda tertentu. Pastinya dong, kalau nama rapat pasti udah tahu kita mau bicarain apa, ya kan? Dan walaupun tidak dipersiapkan terlebih dahulu, nggak apa-apa, nggak semua rapat dipersiapkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya rapat yang saling bertukar informasi. Misalnya saya kerja di restoran, gitu kan? Kemudian ada aja kan customer, pelanggan yang komplain, misalnya makanannya keasinan atau mungkin pelayanannya nggak ramah. Jadi adain satu rapat nih. Rapat itu diadain cuman misalnya seorang manajer nanya, gimana pesan dan pesan hari ini? Ada customer yang nanya aneh-aneh nggak? Atau customer yang komplain makanannya nggak enak nggak? Jadi kita cuma tukar informasi. Ternyata misalnya, oh enggak enak kok, malahan customer bilang kalau bisa misalnya ditambah lagi menunya. Nah, jadi itu kan ada informasi tambahan. Dan ada juga untuk menyelesaikan masalah. Misalnya rapat-rapat yang bisa, kenapa ya kok penjualan perusahaan bulan ini menurun? Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah harus promosinya ditambah? Apakah harus harganya dikurangin lebih murah? Gitu. Kemudian adanya rapat sebagai kegiatan ritual. Ini tuh biasanya rapat bulanan. Misalnya mau mengevaluasi hasil kerja karyawan, bagus atau enggak, atau mungkin hasil penjualan perusahaan, penjualannya bagus atau enggak, gitu. Kemudian untuk menyelenggarakan rapat harus memperhatikan apa? Ya iya dong, disiapin dulu, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, dan setelah selesai rapat harus bagaimana, kesimpulan rapatnya apa, kemudian ke depannya harus gimana, itu harus jelas ya. Kemudian kegiatan komunikasi massa dalam komunikasi bisnis. Ada level komunikasi massa dibagi menjadi dua. Ada perikanan dan ada hubungan masyarakat atau public relation. Maksudnya apa? Contohnya, kalau misalnya ada perikanan, misalnya itu adalah iklan yang sifatnya mau menunjukkan citra perusahaan itu baik. Oh, ternyata misalnya Indofood
memecahkan rekor membuat Indomie terpanjang di Indonesia. Saya nggak tahu deh, setahu saya dulu pernah ada